ngopi sama makan dan puasanya buat kami sore. Lan, gimana Lan? Enggak. Alhamdulillah apa? Niat puasa berapa kali bulan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Bapak Abdul Qadir SHG, kebetulan kita sama-sama Pak. Kita lihat juga. Ya, bedanya Bapak di kampus, kalau saya sarjana alam goib, bukan sarjana agama. Bedanya di situ ya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua DKM, Bapak Hadis Al-Qudun, serta yang mewakili Kepala Lingkungan Bapak Sudirman, serta Ustadz dan Ustadzah dari Yayasan Tafis Nurasana, dan yang tidak sangat banyak juga mantan pagar saya, teman saya Usmati. Insya Allah sampai ke jannah karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, mohon maaf hari ini kita mengadakan kumpul bareng. Ada yang rencana buka puasa bareng, ada yang makan sore. Ya kan? Yang berpuasa buka atau makan sore? Makan sore. Makan sore. Makanya kan ada yang buka bersama, ada yang makan sore. Hari ini kita tidak bisa berkumpul semuanya tim, karena masih ada tim yang di Cianjur masih on progress untuk menyelesaikan progres-progresnya yang tinggal finishing. Ada juga yang tim di Purwakarta tidak bisa mengikuti acara hari ini, dan tim security juga belum bisa berkumpul semuanya. Mudah-mudahan yang hari ini yang tidak bisa kumpul di sini selalu disampaikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki yang barokah. Insya Allah telah selamat dunia akhirat karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kali lagi kemudian aku selesai mau cerita lagi. Lagian mau izin lagi, gimana udah izin kedua kali soalnya. Nanti aku selesai lagi, tenang. Yang penting tanggung jawab. Adi selesai, belum izin resmi soalnya. Mudah-mudahan yang kumpul di sini semuanya selalu sehat dan selalu bisa disampaikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat semuanya. Khususnya yang hari di sini dan pada umumnya keluarga besar kita semuanya, baik di sini maupun di kampung. Hari ini tadinya kita mau memberikan pengumuman bagian THR, tapi udah habis saya THR-nya ya. Ada yang masuk itu kan THR-nya? Tadinya nyata kalau ada yang masuk itu mau saya kasih hadiah, tapi karena dia udah habis ya mohon maaf, jadi nggak dapat ya. Ada yang masuk itu akhirnya? Ada yang masuk itu nggak akhirnya? Masih. Alhamdulillah. Ya, bukan keluarga semuanya ya. Bersyukur gitu ya. Tapi yang pertama harusnya itu udah nggak ada hadiahnya. Hari ini kita mengundang Ustadz yang insya Allah beliau paham agama, mengerti agama dibandingkan saya. Kita di sini siap mendengarkan petuah-petuahnya, arahan-arahannya, agar kita mendapatkan siraman rohani. Jadi kita jangan hanya berpikir dunia dan dunia selama bekerja di BMS Group. Karena di BMS Group ini juga kita bukan hanya semata-mata mencari dunia saja. Tapi di BMS Group ini ada namanya Yayasan Tafis Nurasana, kebetulan beliau diketuai oleh Hajah Musliatum. Di sini kita mengadakan atau mendirikan Yayasan Tafis dengan tujuan
untuk mengangkat generasi milenial yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan para generasi milenial bisa menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran, kelak bisa membangun kemajuan bangsa, negara, dan agama kita. Mudah-mudahan seperti itu. Itu adalah tujuan dari Yayasan Tahfiz Nur Hasanah. Di sini, di mana operasional Yayasan Tahfiz Nur Hasanah tersebut juga sebagian besar adalah dana CSR dari perusahaan yang bergerak di manajemen BPS Group, yaitu ada Tridaya Mandiri Teknik maupun Bina Manusiati, di mana kita mengalokasikan dana-dana CSR-nya untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran dan membiayai anak-anak yang kurang beruntung secara manusia di bidang ekonomi maupun yatim dan piatu, atau siapa saja juga boleh. Ketika walaupun masih punya orang tua lengkap tapi ingin belajar karena tidak punya secara ekonomi tidak pernah mampu, silahkan belajar di sini gratis, karena kita disupport oleh Tridaya Mandiri Teknik dan BMS, di mana semua itu kita tidak lain tujuannya bukan mengharap kepada rekan-rekan semua, kita hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan adanya Yayasan Tahfiz di manajemen grup ini bisa mengangkat dan membantu menyelamatkan semua yang tergabung di BMS Group di dunia maupun akhirat. Jadi kita di sini bukan panitia terus. Makanya setiap pelaksanaan misi kita selalu menyisipkan siraman rohani. Walaupun kadang habis siraman rohani ada yang naik tiang, kakinya diangkat satu, ada yang push up, yaitu seninya di manajemen BMS Group. Kalau rohani terus nanti kita juga bingung kapan mau kerjanya untuk mencari dunia. Sedangkan kalau kita nggak punya duit, pusing. Ya, kita mau sholat harus punya duit nggak? Terus saja, mau nanya, kalau kita mau sholat harus punya duit nggak? Kalau kita sholat, nggak? Kalau kita sholat harus punya duit nggak? Nah, soalnya kalau udah punya duit pasti kita sholat ranjang, buat beli baju, buat beli apa? Makanya Islam diharuskan kalau bisa menjadi orang kaya. Jadi kita bisa lebih fokus untuk melakukan ibadah. Ya. Kalau kita kurang mampu atau masih berjuang mengejar ekonomi terus, untuk di bidang rohaninya juga pasti akan jauh. Lagi sholat, Allah berpikir, lalu gasnya habis, duitnya nggak ada. Modal suaminya kalau ada usaha kan bingung. Ya. Disinilah kenapa kita harus balance atau seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Di BMS Group insya Allah kita banyak ustaz dan ustazah. Silahkan nanti bisa membimbing. Kalau misalnya mau private belajar ngaji, ada ustaznya langsung. Kita punya ustaz yang sudah hafiz. Terus ustaz-ustaz juga ada yang udah bagus sebenarnya. Kalau saya hanya menang S akhirnya saja, ya. Cuma S akhirnya saya di bidang internet dia bosan. Agama bisa di situ beda jalur kita bosan. Ya. Masalah pengumuman nanti pengumuman libur. Upi mana Upi? Mau diumumkan sekarang atau nanti? Ya, pengumuman libur nanti akan disampaikan langsung oleh manajer HRD kita, Ibu Supriyati, dan nanti ada siraman rohani juga dari Ibu Wajah Pusatu. Ada yang ngantuk belum? Ada yang ngantuk? Lapar? Mau? Iya. Hari ini kamu udah pulang? Udah ngantuk belum? Belum, Pak, puasa. Benar. Ya, Pak. Benar libur. Mau sedia nih? Mau ada sedia apa enggak?
ya. Nanti bisa belajar sama Muhammad Hafiz Hasan sama gitu juga tadi ya. Orang puasa itu kita enak loh. Nah, kenapa kita enak? Kita dapat keringanan loh. Selama kita melaksanakan puasa, sholat wajib itu cukup 3 kali loh. Cukup 3 kali kalau kita puasa. Selama kita melaksanakan puasa cukup 3 kali sholat wajib aja. Kenapa? Tahu saja. Nah, jawaban kita. Karena kita kalau puasa hanya melaksanakan sholat wajib, subuh, zuhur, dan asar. Maghrib dan isya bukan puasa. Beda dengan bulan puasa, tetap sholat wajibnya 5 kali. Ya, jadi jangan terkecoh. Kita mulai belum pada itu tugas harus pinter. Jangan bosan dulu pinter. Anak buahnya akal-akalan malah pinter. Itu. Ya. Saya pesan pada seluruh tim yang hadir di sini. Tadi saya mau panjang lebar, tapi nggak mau. Kenapa? Percuma kalau yang nggak hadir dimarahin, tapi kalau yang hadir malah dimarahin. Ya. Ada yang kita marah sama yang hadir, tapi yang hadir tenang-tenang aja. Kita jangan dibiasakan seperti itu. Yang hadir saya kasih apresiasi, terima kasih, apalagi sampai tetap waktu. Pesan ke depan, biasakan yang benar. Jangan membenarkan kebiasaan. Kalian biasa briefing jam 07.30 tepat waktu. Tapi hari ini acara jam 16.00, kalian datang jam berapa? Beruntung bulan ini bulan puasa, jadi nggak ada yang naik tiang, nggak ada yang mushaf, nggak ada yang nyanyi. Tapi kalau briefing dijamin karena ada yang nyanyi kakinya diangkat satu, ada yang mushaf dan ada yang lain-lain menerima hukuman. Ya, satu, biasakan yang benar. Jangan sekali-kali membenarkan kebiasaan. Ketika kalian sudah disiplin, insya Allah dimanapun kerja akan bisa diterima. Ya, ingat kata-kata saya. Silahkan kalian terapkan disiplin dan insya Allah dimanapun kalian bekerja, orang akan gampang menerimanya. Jangan hanya bekerja kejar dunia, akhirat juga jangan ditinggalkan. Setiap berangkat kerja niatkan untuk ibadah. Jangan kerja, ya Allah saya kerja nyari duit. Jangan, ya Allah saya niat ibadah kerja untuk membiayai diri saya dan keluarga saya beserta orang tua saya. Insya Allah kalian akan dapat double, pahala dapat maupun materi juga dapat. Pak, mungkin tidak panjang lebar karena masih banyak udah sambutan yang lain. Pertanyaannya nanti masalah cuti nanti Ibu Supriyati menyampaikan. Silakan orang tua nanti ada dari wajah. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.